Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel Kebun Hijau. Hijau kebunku, hijau Indonesiaku. Ya, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menanam cabai di media polybag, ya, dengan mengambil benihnya langsung dari buahnya. Oke, siapa yang tidak kenal cabai di sini? Nah, ini adalah salah satu komoditas pertanian yang sangat digandrungi dan sangat fluktuatif juga harganya. Nah, bagaimanakah caranya? Kita akan membahas ke masalah ekonominya. Kita akan membahas tentang bagaimana cara mengambil benih dari buahnya ini. Karena diperlukan beberapa tips dan juga trik untuk menghasilkan bibit cabai yang berkualitas. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman di sini, di bawah sini, tekan dulu subscribe-nya, jangan lupa, karena nanti akan banyak sekali tips-tips yang berkaitan dengan kebun, ya, kebun yang kita bisa kerjakan di rumah. Kita bisa berkebun di rumah, kita juga bisa menanam banyak sekali, terutama dari sisi tanaman-tanaman palawija ya teman-teman ya. Salah satu contohnya adalah ini. Nah, ini saya sedang trial bawang. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Apa saja sih alat yang kita gunakan kali ini untuk mengambil biji cabenya ini? Yang pertama tentu adalah bahannya itu adalah cabai dan di sini ada air. Terus ini ada wadah, ada cup, aqua cup bekas, terus ada sendok dan tentunya ada pisau. Oke, kita langsung eksekusi saja, kita langsung ambil saja bijinya. Oke, perlu teman-teman ketahui dulu sebelum kita buka bijinya, kita tidak akan menggunakan fungisida maupun menggunakan bakterisida untuk mencegah biji ini terinfeksi atau terkontaminasi oleh jamur dan bakteri, sehingga bijinya menjadi tidak tumbuh, ya, tidak sprout, tidak berakar. Kita bagi buah cabai ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian ekornya. Yang pertama adalah bagian ekornya, bagian bawah atau bagian ekor. Yang pertama bagian ekor. Lalu yang kedua adalah bagian tengahnya, bagian badannya. Dan yang terakhir adalah bagian kepalanya. Nah, kita akan membuang bagian kepala dan bagian ekornya. Kita akan ambil biji yang hanya ada di bagian tengahnya saja, karena ini biji yang terbaik ya teman-teman. Kalau di biji yang dari ekor ke bawah ini dikhawatirkan tidak ada bijinya, justru kita bisa lihat tidak ada bijinya ya teman-teman. Kadang-kadang kadang-kadang kita juga tidak menemukan biji di sini. Nah, tidak ada biji, paling cuma ada 1 atau 2. Kalau di kepalanya ini adalah biji pertama yang dikhawatirkan banyak mengandung bibit-bibit yang kurang bagus. Biasanya dia ada pematahan dormansi, biasanya dia kurang bagus untuk digunakan sebagai bibit. Nah, oke, kita ambil langsung ya. Kita potong kepala terus ekornya. Masukkan ke wadah. Siapkan wadahnya, lalu kita masukkan ke wadahnya. Setelah bibit kita masukkan ke dalam wadah, lalu kita rendam menggunakan air hangat. Oke, kita aduk. Nanti kita lihat di sini, apabila ada biji yang mengambang, kita buang ya teman-teman. Coba dilihat di sini, apakah ada yang mengambang? Tidak ada ya, semuanya tenggelam, semuanya bagus ya teman-teman. Nah, apabila teman-teman yang di rumah ya, mau itu mas, mbak, ibu-ibu, bapak-bapak, om, tante, hobi bercocok tanam di rumah, terutama tanaman-tanaman palawija, cabai bisa banget ya ditanam di polybag ya, tanpa mengurangi kualitasnya. Tentunya dengan beberapa hal yang kita pastikan. Yang pertama adalah pengambilan bibit ini. Bibit ini setelah kita rendam kurang lebih, kalau saya biasanya sih setengah jam, lalu kita jemur
Kita jemur di panas matahari kurang lebih setengah hari atau 1 hari. Lalu kita langsung saja tanam di media tanamnya. Yang belum nonton video saya tentang media tanam, silahkan klik di atas ini ya teman-teman. Silahkan klik di atas ini. Ini ada rekomendasi nih. Silahkan ditonton dulu videonya bagaimana cara menyiapkan media tanam yang bagus untuk tanaman cabai. Karena tanaman cabai ini sangat-sangat membutuhkan ya media tanam yang bagus, terutama di polybag. Karena polybag tanahnya terbatas, yang keduanya dia membutuhkan lebih banyak penyiraman, lebih banyak kontrol mengenai kelembaban tanahnya, sehingga kita harus benar-benar memperhatikan media tanamnya. Nah, setelah ini dijemur terus disemai, boleh teman-teman menggunakan media semai kokopit maupun media tanam langsung yang sudah ada campurannya seperti pupuk kandang, arang sekam dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah terkait dengan wadahnya. Wadah semainya, bolehkah saya menggunakan tray? Boleh. Bolehkah saya menggunakan langsung saja di polybagnya? Boleh. Boleh saya menggunakan nampan atau semacam besek ya? Boleh. Terserah, yang penting ada wadahnya. Dan yang lebih bagus saya sarankan untuk menggunakan tray semai, karena tray semai ini benar-benar satu pot, satu lubang, satu satu lubang itu hanya diisi oleh satu benih atau dua benih, satu atau dua biji saja. Nah, ini sangat bagus sekali untuk memacu pertumbuhan dari bibit ini. Alangkah baiknya menggunakan tray semai, kita tutup menggunakan plastik hitam, kita simpan di di ruang tertutup 2-3 hari, kita buka udah langsung ada sproutnya, langsung ada kecambahnya atau berkecambah. Nah, ini lebih efektif karena ketika si bibit ini sudah kurang lebih 10 sentian, kurang lebih segini ya, 10 senti ya. 10 cm ini udah bisa langsung kita pindah tanam. Setelah kita ambil benih, kita rendam dengan air hangat, kita jemur, kita semai, lalu kita terakhir tunggu sampai dia tumbuh kurang lebih 10 cm baru kita pindah tanam ya teman-teman. Jangan lupa poin-poin demi keberhasilan kita bercocok tanam cabai ini. Poin yang penting itu nomor satu adalah media tanam. Media tanam itu banyak sekali. Ada yang menggunakan tanah humus dicampur dengan pupuk kandang atau pupuk kompos dicampur lagi dengan arang sekam. Ada. Kita bicara media tanam di polybag ya. Kita tidak berbicara media tanam di ladang karena perlakuannya sangat berbeda, sangat berbeda. Ya, yang keduanya bisa menggunakan media tanam dari kokopit atau koko fiber, itu boleh. Yang ketiganya ada lagi media tanam yang hanya menggunakan arang sekam dan tanah humus, boleh juga. Yang terpenting menurut saya, pengalaman saya, yang pertama adalah media tanam itu yang pertama harus gembur, yang keduanya harus ada pupuk dasar, dan pupuk dasar ini diusahakan adalah pupuk organik ya, pupuk organik entah itu kandang maupun kompos. Karena nantinya akan ada pupuk susulan ya teman-teman. Karena nantinya akan ada pupuk susulan. Jadi diusahakan pupuk dasar ini fungsinya adalah memacu pertumbuhan perkecambahan sampai dia umur kurang lebih 15 hari setelah tanam, baru kita boleh kasih pupuk tambahannya, pupuk susulannya. Nanti ada di video-video ini ya teman-teman. Di video-video saya sebelumnya itu membahas berbagai macam pupuk tambahan atau pupuk susulan. Dan yang ketiganya perawatan. Perawatan ini meliputi dari pruning atau pemangkasan, terus pengendalian hama, terus penyiangan rumput-rumput. Karena di polybag jangan salah pasti ada rumput yang tumbuh. Dan itu jika tidak kita bersihkan pasti akan menyerap sari-sari makanan yang harusnya dikonsumsi oleh pohon cabai atau pohon-pohon kesayangan kita lah ya, tapi malah dikonsumsi oleh rumput liar tadi. Dan yang terakhir adalah tentunya doa ya teman-teman. Kita harus tetap doa semoga
tanaman-tanaman kita tumbuh sehat, subur, berbuah lebat ya teman-teman. Oke, saya rasa itu saja sih mengenai cara mengambil biji cabai untuk kita tanam. Gak perlu kita praktekkan karena semuanya sangat-sangat sederhana, sangat-sangat simpel, gampang sekali. Tinggal kita ambil biji dari buahnya, ambil bagian tengahnya, lalu kita rendam, semai, selesai. Hanya itu saja. Yang terpenting dari cabai ini, karena cabai adalah salah satu komoditas pangan yang harganya cukup fantastis ya, fluktuatif juga. Dia fluktuatif karena salah satunya adalah iklim, yang keduanya adalah perawatan. Karena cabai ini cenderung tanaman apa ya, tanaman manja mungkin menurut saya. Gak boleh kebanyakan nyiram, nanti terkena layu fusarium atau terkena bakteri. Betul. Gak boleh terlalu sering ngasih atau memberi pupuk daun atau foliar fertilizer. Tidak boleh juga karena akan malah akan merontokkan buah-buahnya. Oh, tiba-tiba cabai saya bunganya pada rontok, buahnya pada rontok, kurang apa ya? Oh, dia kurang kalsium, kurang kalium, macam-macam. Makanya petani-petani cabai ini sangat-sangat syarat dengan pengalaman, dan saya sendiri wajib harus belajar lebih dalam lagi kepada petani-petani cabai ya. Karena banyak sekali tips yang belum saya pahami sampai saat ini. Ada yang menanam cabai dari yang tadinya bibit unggul, bibit F1, tiba-tiba gagal semua. Karena apa? Faktornya banyak. Makanya teman-teman kalau di rumah hanya sekedar menanam untuk kebutuhan rumah tangga, ini saja kalau kita hitung lumayan udah ada berapa polybag. Kalau kita hitung-hitung 30 polybag berarti ya. 30 polybag kalau halaman rumahnya luas, ya cukup oke lah, cukup worth it lah ya. Tapi kalau halaman rumahnya 6 atau 10 meter persegi, lebar mukanya, lebar depannya, saya rasa kurang worth it kalau kita tanam lebih dari 10 polybag. Karena jujur aja satu polybag itu akan menghasilkan, insya Allah akan menghasilkan banyak sekali cabai, dan kita akan kewalahan dalam merawatnya. 10 polybag saja loh teman-teman. Seperti di beberapa gambar di sini teman-teman, bisa dilihat. Ini adalah pohon-pohon cabai di rumah saya yang saya sendiri bingung cara mindahinnya bagaimana karena lahannya sudah nggak ada. Namanya juga di lahan sempit ya teman-teman, karena kita benar-benar harus memaksimalkan lahan sempit tapi menghasilkan ya, minimal bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Minimal kalau cabai mah nggak beli gitu, kalau mau nyambal fresh cabainya. Oke, seperti itu teman-teman, kira-kira penjelasannya jadi curhat saya jadinya. Nah, kurang lebih nanti kita pantau setelah 15 hari dia tumbuh, lalu kita pindahkan. Kurang lebih ini cabai bisa tumbuh sekitar 10 sampai 15 hari udah ada sekitar ya segini lah ya. 10 sentian lah kurang lebih dia akan tumbuh segini. Kapan sih cabai ini siap untuk dipindah tanamkan? Sebetulnya tidak ada patokan yang jelas. Kapan umurnya, harinya, berapa harinya, terus tingginya, tidak ada patokan. Kalau menurut saya, dilihat dari morfologinya saja. Kalau morfologinya dia sudah siap, misalnya dia udah kurang lebih tingginya 20 cm, berarti dia benar-benar sudah siap untuk pindah tanam ke yang lebih luas, tentunya ke polybag. Nah, ngomong-ngomong soal polybag, teman-teman ya, polybag yang digunakan di sini ukurannya kurang lebih minimal itu harus ukuran 35 kali 35. Lebih besar lebih bagus karena cabai ini adalah tumbuhan yang berakar serabut. Jadi dia benar-benar membutuhkan media tanam atau luas tanam yang cukup luas ya, kurang lebih ya sekitar 40 cm kali 40 cm. Diameternya 40, tingginya 40 cm. Jadi kurang lebih yang paling saya rekomendasikan adalah polybag 35 kali 35 atau 40 kali 40. Kalau tidak ada di bawah itu masih boleh, hanya akan jadi kerjaan 2 kali nantinya kalau tinggi cabainya sudah mulai menjulang tinggi. Nah, mengenai pemilihan bibit cabai juga banyak sekali jenisnya teman-teman. Teman-teman akan menanam cabai rainbow boleh.
teman-teman akan menanam cabai rawit bara, silahkan. Teman-teman akan menanam cabai rawit setan, silahkan. Teman-teman akan tanam paprika, boleh. Intinya yang penting ada kemauan dulu untuk bercocok tanam, karena rasakan sendiri, seni tertinggi menurut saya adalah seni bercocok tanam, karena kita tidak pernah tahu kapan dia waktu tumbuhnya, bagaimana dia tumbuhnya, dan bagaimana dia berkembangnya. Seperti itu teman-teman. Oke, kalau suka video ini jangan lupa subscribe-nya teman-teman di bawah, karena akan ada banyak lagi tips yang cukup bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.